萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Sekte Racun sudah jelas siap melawan 10.000 gerbang kalajengking sejak jauh sebelumnya. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah kelompok kalian tiba di kota Racun Langit, mesin besar yang dikenal sebagai Sekte Racun mulai aktif. Orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Kalajengking Langit. Hanya dalam 3 hari, mereka benar-benar menutup tempat ini secara rahasia. Meskipun gerakan skala besar dari Sekte Racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, itu jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, 10.000 gerbang kalajengking merasakannya ketika orang-orang Sekte Racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan Kalajengking Langit. Konflik antara kedua fraksi telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan Kalajengking Langit hampir setiap hari. Kedua pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik. Itu masih baik-baik saja di awal dengan hanya beberapa orang tingkat rendah berkelahi satu sama lain ketika mereka kadang-kadang bertemu. Namun, ketika para ahli dari Sekte Racun tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai saling bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, pegunungan Kalajengking Langit yang telah cukup tenang turun ke keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri Kecil memimpin para ahli top dari sekte dan muncul di camp Sekte Racun di pegunungan Kalajengking Langit selama konflik yang semakin memanas antara kedua pihak. Perkemahan yang dipilih Sekte Racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh ngarai tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh tak terhitung jumlahnya dari kalajengking beracun berwarna-warni. Kabut yang berlarut-larut di atas gunung melesat tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan itu dijaga ketat oleh sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang melintasi satu sama lain bahkan di langit. Jika 3 orang kelompok Xiao yang tidak mengikuti Dokter Peri Kecil sepanjang jalan, sepertinya sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Zian, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Kedua orang ini meninggalkan kesan yang cukup mendalam pada beberapa ahli dalam Sekte Racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu jika mereka mengungkapkan wajah mereka yang sebenarnya. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang dalam Kekaisaran Chu Yun. Master Racun selalu suka bertindak dengan cara yang tidak lazim dan akan menciptakan berbagai macam barang unik yang aneh. Alat yang dikenal sebagai binatang misterius mampu dengan tenang membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja, penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normal setelah hal ini dihapus. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi Dokter Peri Kecil di Kekaisaran Chu Yun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, ada kemungkinan bahwa sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati tempat perkemahan yang dijaga ketat sebelum semuanya berhenti di luar sebuah tenda besar di tengah-tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari Sekte Racun yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang dikirimkan oleh Dokter Peri Kecil tadi. Kedua belah pihak secara singkat saling menyapa ketika mereka bertemu. Dokter Peri Kecil melambaikan tangannya dan samar-samar berkata,
Kami akan mendiskusikan rencana kami setelah memasuki tenda. Berikan saya detail tentang perkembangan terbaru. Pemimpin sekte, siapa orang-orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya terhadap 3 kelompok Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam sekte racun. Jubah hijau pucatnya sangat menarik perhatian. Wajahnya memiliki kelabang hitam yang digambar di atasnya. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang itu perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa hal dari sekte racun sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam kelam di wajahnya. Karena perkembangan cepat dari sekte racun, itu tidak menyatu seperti yang Xiao Yan bayangkan. Ada campuran banyak fraksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki lipan di wajahnya disebut Wuya. Kekuatannya berada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Dia awalnya adalah pemimpin dari Rumah Langit Kelabang dari Kerajaan Chu Yun. Namun, ia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah pada sekte racun yang meluas. Akhirnya, dia menjadi tetua yang kuat di dalam sekte. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa kali perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Chu Yun menarik kembali pasukan saat itu, oposisi terbesar di sekte berasal dari pria tua ini. Beberapa ahli dari sekte racun juga melemparkan tatapan mereka ke arah 3 kelompok Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wuya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Ziyan. Mereka merasa tak percaya bahwa gadis kecil seperti ukiran batu giok itu datang dengan orang yang sangat berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kami undang. Mengapa? Apakah ada masalah tetua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wuya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hehehe. Saya yang sudah tua ini tidak punya masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini akan mempengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kita dalam Kekaisaran Chu Yun. Kita secara alami harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wuya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya langsung menyapu kelompok 3 orang Xiao Yan secara rinci. Wajahnya mengernyit dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga semua berada di kelas Dou Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah Dou Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, 3 Dou Huang mungkin tidak akan banyak berpengaruh dalam pertempuran besar seperti itu kan? Kami akan tahu jika ada perubahan di masa mendatang. Tetua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini? Wajah dokter peri kecil perlahan-lahan menjadi dingin saat dia menjawab setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Hehehe, apa yang dikatakan kepala? Saya juga memikirkan sekte racun. Setelah semua, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wuya tertawa ketika melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit rasa takut untuk yang pertama dan tentu saja tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam sekte racun, kemungkinan besar dia akan dihilangkan oleh dokter peri kecil. Saya secara alami merasa yakin tentang orang-orang yang saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan masuk ke tenda. Para ahli dari sekte racun di pintu masuk buru-buru pindah setelah melihat ini.
Tatapan Xiao Yan melayang ke arah Wu Ya tanpa meninggalkan jejak ketika kelompoknya berjalan melewati. Yang terakhir, orang tua ini benar-benar berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan begitu banyak orang. Tampaknya hal-hal itu memang seperti yang dikatakan terakhir. Kekuatannya dalam sekte racun itu cukup hebat. Saya harus mengingatkan dokter peri kecil agar berhati-hati dengan orang tua ini. Meskipun sekte racun kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan saat dia masuk ke tenda yang luas. Wu Ya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum dan menyaksikan belakang 3 kelompok Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kemuraman melintas di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kemuraman ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala mereka, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari sekte racun sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao yang secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari sekte racun. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Kalajengking Langit? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal yang tidak penting setelah duduk. Dia mulai dengan topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari gerbang 10.000 Kalajengking sudah mulai menarik garis pertahanan mereka setelah terlibat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte berada di gunung 10.000 Kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli Do Uang saat pengejaran yang berani. Wu Ya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batu kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil mengerutkan kening sedikit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan dari sekte racun jauh lebih kuat daripada gerbang 10.000 Kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius daripada pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang sedikit lebih besar. Para anggota elit dari 10.000 gerbang Kalajengking akan ditarik dari daerah yang dikelilingi dan meninggalkan beberapa anggota tingkat rendah yang tidak penting. Apalagi, selama ada kelemahan dalam garis pertahanan dari sekte racun kami, itu akan segera menderita serangan besar oleh pihak lain, yang mengakibatkan kami menderita cukup banyak kerugian. Wajah Wu Ya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurut tebakan oleh saya yang sudah tua ini, ada kemungkinan bahwa ada seorang pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda itu segera gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari sekte racun melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata yang mereka gunakan untuk melihat teman-teman mereka. Dokter peri kecil melihat tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 Kalajengking, apakah masing-masing dan setiap satu dari tindakan mereka tidak akan diketahui di mata pihak lain? Xiao Yan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya tetap paling lama berada di Wu Ya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Sepertinya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah untuk menjadi pemimpin dari sekte racun ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.